Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Lingwanisa Channel, channelnya belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai simple present tense. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang baru belajar bahasa Inggris dan ingin tahu secara basic, secara dasar apa itu tenses dan termasuk simple present tense. So, keep watching ya kalau kamu mau jago bahasa Inggris. Jadi, present tense merupakan bagian dari tenses yang harus kita pahami dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, apa itu tenses? Mengapa harus dipelajari? Mengapa harus ada tenses dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Indonesia nggak ada tenses tuh. Nah, semua pertanyaan kemungkinan itu akan kalian temukan jawabannya di video kali ini. Simak secara baik-baik ya. Jadi, harus selalu dipahami bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda, baik dari segi susunan kata, terutama bahasa. Mari kita lihat perbedaan ini. Lingwanisa memberikan contoh ya. Ini ada Nisa goes to school in the morning. Ya. Kemudian Nisa went to school in the morning. Nisa has been gone to school in the morning. Apa ini artinya? Kita lihat artinya ya. Jadi artinya yaitu Nisa berangkat sekolah saat pagi. Untuk yang ini ya, artinya ini. Nisa berangkat sekolah saat pagi. Ini berarti karena dia menggunakan goes, Nisa goes to school in the morning, maka artinya adalah maksud dari kalimat ini adalah setiap pagi Nisa selalu berangkat atau rutin berangkat pagi. Ketika menggunakan goes ini, kita tahu bahwasanya Nisa ini secara rutin biasanya memang berangkat pagi gitu loh. Bisa dipahami dari sini ya. Kemudian yang ini, Nisa went to school in the morning. Perbedaannya di when ini. Artinya, Nisa dahulu berangkat sekolah saat pagi. Dulu tuh dia berangkat pagi, sekarang udah nggak lagi gitu. Sekarang sudah tidak lagi berangkat pagi. Karena menggunakan when, bukan goes. Kemudian kita lihat perbedaan lagi. Nisa has been gone to school in the morning. Artinya yaitu Nisa pernah pergi ke sekolah saat pagi. Maknanya jadi pernah karena dia menggunakan has been ini. Loh, kok bisa gitu? Ini karena dalam bahasa Indonesia kita mengenal keterangan waktu seperti dahulu, pernah, tadi, akan, sedang, dan keterangan waktu yang lain. Contoh di sini, ya kan? Ada dahulu, ada pernah. Nah, di bahasa Inggris gak ada bahasa Inggrisnya dahulu, pernah itu gak ada. Tapi dalam bahasa Inggris untuk menyatakan keterangan waktu, maka kita gunakan tenses. Penggunaan tenses akan mempengaruhi perubahan verb atau kata kerja. Dan semua itu tadi diatur dalam aturan tenses. Gitu. Makanya perlu banget dipelajari dalam bahasa Inggris. Jadi tenses adalah aturan tata bahasa Inggris atau grammar yang menyatakan waktu terjadinya suatu kata kerja atau verb. Jadi sebelum kita lanjutkan, kalian harus paham dulu nih, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris ada subjek, ada verb, ada adjektif dan lain sebagainya. Hanya karena di sini kita masih membahas yang dasar, saya hanya mencantumkan 3 hal ini yang paling utama dalam suatu kalimat. Kita lihat verb, artinya adalah kata kerja ya. Verb itu kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris itu predicate gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia predikat. Nah, pokoknya di situ ketika melakukan suatu action atau kelakuan. Misalkan menyapu, ya, membaca, menulis, berangkat, pergi. Itu kan melakukan suatu aktivitas kan. Nah, itulah yang namanya verb. Pokoknya kata di situ menandakan melakukan pekerjaan. Kemudian adjektif.
Nah, adjektif ini merupakan kata sifat ya. Kata sifat. Misalkan ganteng, cantik, terus populer, kemudian putih, hitam, dan lain sebagainya itu merupakan kata sifat, teman-teman. Kemudian subjek atau subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Nah, di situ misalkan I, you, they, we, he, she, it, atau saya, kamu. Nah, pokoknya yang melakukan pekerjaan itulah namanya subjek. Oh ya, satu lagi yaitu objek ya, teman-teman. Di sini tidak saya cantumkan di sini. Ya tadi kurang. Jadi ada objek yaitu benda yang dilakukan atau yang dikenai pekerjaan. Jadi secara garis besar ada 4 rumus tenses bahasa Inggris, yaitu ada present, past, future, dan past future. Dan keempat itu tadi masing-masing mempunyai 4 macam tenses. Jadi present ada 4, past ada 4 macam, future ada 4 macam, past future ada 4 macam. Jadi keseluruhan jumlah tenses adalah 16. Jadi kalian nggak perlu pusing dulu nih, jangan pusing dulu. Kita hanya awali dengan present tense dulu. Jadi apa sih present tense? Yaitu salah satu jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini, atau dalam bahasa Inggris present. Present tense dibagi menjadi 4. Pertama yaitu simple present, present continuous, present perfect, dan juga present perfect continuous. Jadi ini atau ditambah tenses bisa ya, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous. Nah, dalam video kali ini kita akan terfokus untuk membahas yang simple present tense. Jadi, simple present tense itu apa? Yaitu simple present tense adalah salah satu jenis tense yang menyatakan peristiwa yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta atau general truth dalam bahasa Inggris ya. Atau kebiasaan, habitual, atau kejadian yang terjadi pada saat ini, present action. Pokoknya ketika kita mau membuat kalimat atau menyatakan bahwa kita saat ini sedang melakukan itu, maka kita gunakan simple present tense, kita gunakan aturan simple present tense. Misalkan kita saat ini sedang bekerja atau biasanya sedang bekerja, seperti itu. I go to work. Nanti akan menggunakan aturannya simple present tense. Jadi bagaimana pola kalimat dan contoh simple present tense dalam kalimat verbal? Jadi saat ini saya akan membahas mengenai pola kalimat dan contoh simple present tense dalam kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa? Buat yang belum tahu, kalimat itu kan dibagi jadi 2 ya, kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau kalimat verbal adalah kalimat yang di situ mengandung kata kerja. Bahwasanya ada subjek, predikat yang melakukan pekerjaan. Misalkan, saya menyapu lantai, saya menulis letter, saya menulis surat, saya menghapus papan. Intinya melakukan suatu pekerjaan, maka namanya kalimat verbal. Nah, aturannya adalah dalam present tense ini. Kalau kalimat tersebut positif, maka subjek plus verb 1 ditambah s atau is plus objek. Objek adalah benda ya, benda yang dikenai pekerjaan. Kemudian kalau di situ minus yang negatif ya, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 dan objek. Jadi verb 1 atau verb 1 atau verb present adalah salah satu jenis verb yang itu merupakan verb dasar ya teman-teman. Verb dasar ya, misalkan tidur itu sleep, kemudian nyapu itu swipe, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau dalam pertanyaan present tense digunakanlah pola ini, do atau does plus subject plus verb 1 plus objek kemudian tanda tanya. Wah, gimana nih caranya? Kita lihat di contohnya ini. Kalimat positif itu bagaimana? Kalimat ketika mengandung
positif atau kalimat positif adalah kalimatnya tidak ada negatifnya. Ya iya dong, ya kan? Kalimatnya di situ merupakan dikerjakan. Jadi kan ada positif dan negatif. Kalau positif itu memang dikerjakan, kalau negatif tidak dikerjakan. Gitu loh ya, bisa dipahami ya. Kalau positif itu dikerjakan, kalau negatif tidak dikerjakan atau bukan. Gitu ya. Kemudian ini contohnya, the students study in the classroom. Jadi murid-murid belajar di dalam kelas. Nah, ini menggunakan present tense karena pastinya sebagai murid itu belajar di dalam kelas kan biasanya, gitu kan? Makanya kita gunakan aturan simple present tense, yaitu students study verb 1 in the classroom. Kemudian, the students do not study in the classroom. Do the students study in the classroom? Ini kalau pertanyaan ya. Lihat, kalau kalimatnya negatif, maksudnya dia tidak belajar, seperti itu ya. The students do not study in the classroom. Murid-murid tidak belajar di dalam kelas. Not. Jika ada notnya seperti ini, nah kan, bukan berarti digunakan do. Do not study in the classroom. Kemudian, kalau dalam pola kalimat, do-nya ini ditaruh di depan sini. Taruh di depan sini. Do the students study in the classroom? Artinya, apakah anak-anak atau murid-murid belajar di dalam kelas? Nah, inilah ada perbedaan ya. Study, kemudian do, kemudian study. Ini kalau negatif ada do not, kemudian study. Kemudian do, ini verbnya. Ya. Kita lihat contoh lagi. Kalau ini ya, kalian lihat the students itu kan lebih dari satu pastinya ya. Dalam bahasa Inggris, jika sebuah kata benda atau subjek yang di situ ada s-nya seperti ini, maka artinya lebih dari satu. Ya, berarti kan ini muridnya lebih dari satu, maka studi. Ya, student study. Nah, intinya adalah dia tidak menggunakan S atau ES karena ini muridnya lebih dari satu, gitu ya. Itulah aturannya. Kemudian kita lihat di sini, Andela dances on stage. Andela menari di atas panggung, ya kan? Andela dances on stage. Andela ini adalah satu orang, maka ditambahi S kata kerjanya, ya. Kemudian bentuk negatifnya Andela does not dance on the stage. Lihat di sini perbedaannya. Jika itu tadi kalau subjeknya lebih dari satu, maka menggunakan do. Tidak ditambahi es atau s ya. Kemudian kalau subjeknya hanya satu, maka ditambahi es. Gitu ya. Kemudian dasnya tadi sudah nggak usah s lagi karena udah di das ini. Kemudian pertanyaannya, does Andela dance on the stage? Apakah Andela berdansa atau menari di atas panggung? Gitu ya. Jadi ini tergantung pemakaian ya. Jika kalian mau menggunakan kalimat positif dalam present tense, maka digunakanlah pola ini ya, seperti ini ya, yang atas ini. Jika kalian ingin menggunakan kalimat yang negatif, misalkan itu bahwa sesuatu tidak dilakukan oleh seseorang gitu ya, maka digunakan yang negatif ini. Namun jika membuat pertanyaan, maka bisa digunakan yang ini ya, jika dalam present tense. Pola kalimat dan contoh simple present tense dalam kalimat nominal. Ya inilah. Nah, subjek is, am, are plus adjective. Ini adalah to be ya. Ini adalah termasuk to be. Nah, contohnya adalah ini. I am smart. Kemudian kalau negatif, subjek plus am, is, are, not plus adjective. I am not smart. Kemudian am, is, are, subjek plus adjective. Am I smart? Ini artinya saya pintar. Kemudian saya tidak pintar. Kemudian apakah saya pintar? Gitu ya. Intinya adalah bahwa jika dalam kalimat nominal atau sesuatu yang tidak
dikenai pekerjaan gitu ya. Kalimat yang tidak mengandung pekerjaan ini kan tidak ada pekerjaannya, istilahnya hanya mendeskripsikan, maka digunakanlah to be gitu ya, bukan lagi verb atau kata kerja. Jadi jika memang subjeknya adalah I, maka digunakanlah am. I am smart ya. Kemudian jika subjeknya hanya satu, maka gunakanlah is. Ari is smart. Kalau negatif, Ari is not smart. Ari tidak pintar. Is Ari smart? Apakah Ari pintar? Gitu ya. Kemudian Ari dan Retno are smart. Ini kalau lebih dari satu, ya kan? Ini kalau lebih dari satu, maka digunakanlah are. Ari dan Retno ini lebih dari satu, maka are. Kemudian karena bukan, are not, gitu ya. Are Ari and Retno smart? Dari sini semoga paham ya. Simak baik-baik tabel di bawah ini. Jadi dalam aturan present tense ini ada subjek, to be, dan verb ya tadi ya. Subjeknya I, you, they, we ya, kemudian he, she, it. I, you, they, we ini merupakan menggunakan are. Saya ulangi, yang I itu menggunakan am, sedangkan you, they, we itu menggunakan are. Maka verbnya itu tanpa akhiran es atau s, dan jika di situ do maka hanya do aja tanpa ada s-nya. Kemudian jika he, she, it, to be-nya is semua. Ya, he is full, he is dancing dan lain sebagainya. Kemudian verbnya itu ada akhiran s atau es. Dari sini paham ya. Kemudian do-nya ditambahi es. Ya, ini karena you, they, we ini merupakan plural atau subjek yang lebih dari satu. Kemudian he, she, it ini hanya satu orang, hanya satu, maka menggunakan is. Tapi kan you sama I ini kan nggak mesti banyak kan, apalagi I ini kan pasti satu orang. Kenapa kok menggunakan am? Ya memang seperti itu aturannya ya. I, to be-nya selalu am, dan verbnya tanpa akhiran s. Ya. Kemudian you, sekalipun you itu kamu ya artinya ya, kamu itu satu misalkan, tetap menggunakan are, nggak ada ceritanya you is, nggak ada ceritanya ya. Jika menggunakan you, verbnya tanpa akhiran s. I itu saya, you itu kamu, they mereka, we kami atau kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Contoh lain dari plural subjek yang lebih dari satu adalah, nah ini contohnya, misalkan ya, contoh lain kalau tadi kalau yang lebih dari satu adalah you, they, we. Sekarang nama orang Ari and Retno misalkan, nama orang lebih dari satu, itu merupakan plural ya, maka nanti bisa menggunakan to be are dan juga verbnya tanpa s ya. Ari and Retno, atau mungkin Gali and Ratna misalkan, mungkin Doni and Dina, pokoknya lebih dari satu ya. Ari, Retno, Dina, Doni dan lain sebagainya. Kemudian my brothers. Nah, ada akhiran s, berarti brother atau saudara itu lebih dari satu. Kemudian my pens contohnya, ada akhiran s, berarti pulpen atau pen lebih dari satu. Ingat selalu dalam bahasa Inggris ketika ada akhiran s seperti ini, ya berarti dia lebih dari satu. Ya, asalkan dia noun ya, kata benda atau subjek. Contoh lain dari singular subjek hanya satu adalah hari. Kenapa? Hanya satu orang ya kan? Hari aja, nggak ada temennya. Kemudian my brother, nggak ada s-nya berarti hanya satu. Kemudian my pen, nggak ada s-nya berarti hanya satu. Contoh, masih banyak contoh lain pastinya, tergantung kalimat yang mau kalian buat. Contoh, Ari goes to Borobudur Temple. Ini kan subjek, kemudian verb, kemudian objeknya ya. Ari ini hanya satu orang, maka digunakanlah is atau s. Ari goes to Borobudur Temple. Kemudian Wendy and Ratna, karena ini lebih dari satu subjeknya, maka tanpa s ya. Bukan goes lagi tapi go aja. Go to Borobudur Temple. Kemudian they ini kan mereka kan. Mereka tadi apa?
menggunakan S kan, lebih dari satu, maka menggunakan gu. We, kita kan juga lebih dari satu, maka gunakan are, to be. We are smart. Ini tadi kalimat verbal, ini kalimat nominal. Kami pintar. Tommy writes a letter. Ini kalimat verbal ya. Tommy writes a letter. Tommy menulis sebuah surat. Maka digunakan S karena Tommy hanya satu ya di sini. Di sini hanya satu kan Tommy aja. Beda lagi sama ini tadi Wendy and Ratna. Kalau Tommy ini hanya satu maka dipakailah S. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dukung channel Lingua Nisa agar berkembang dan senantiasa semangat dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris untuk kalian. Oke, see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.